Melonjaknya kasus positif COVID-19 di Provinsi Riau menjadi salah satu indikator lampu merah penyebaran COVID-19 di Pulau Sumatera. Bertambahnya kasus varian baru dan mobilisasi penduduk selama liburan Lebaran berkontribusi pada tren lonjakan kasus selama beberapa pekan terakhir. Lalu seperti apa strategi pemerintah setempat atau Satgas wilayah dalam menangani hal ini? Apa pula yang menyebabkan munculnya zona-zona merah COVID-19 di Pulau Sumatera? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Indra Yofi, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, dan ada Ice Andriani Liberty, epidemiolog Universitas Sriwijaya. Selamat malam Pak Indra dan juga Mbak Ice. Selamat malam, Selamat malam, Mbak Eva. Iya, Pak Indra, apa yang menyebabkan lonjakan infeksi COVID-19 di Riau sampai kemudian memecahkan rekor tertinggi di angka nasional? Apa saja? Tadi disebutkan salah satunya adalah karena memang gencarnya tracing. Seberapa besar sebetulnya kegencaran untuk melakukan tracing di Riau ini sehingga menyebabkan angkanya melonjak tinggi dan bahkan memecahkan rekor nasional? Terima kasih, Eva. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam bulan April dan bulan Mei, itu bulan April itu memang terjadi lonjakan kasus mencapai 9.000. Padahal angka tertinggi di bulan Oktober 2020 itu cuma 7.000. Kemudian di bulan April 9.000, dan ini memang sudah kita prediksi di awal tahun kemarin akan terjadi peningkatan kasus. Nah, di bulan Mei itu memang kita sudah memperkirakan kemungkinan besar itu kasusnya akan mencapai 15.000 dalam satu bulan ini. Dan kalau memang tidak ada kebijakan yang beda, kemungkinan kita akan mencapai di puncaknya itu di bulan ini ataupun bulan Juli. Nah, ini memang kalau kita melihat kira-kira penyebabnya apa, ada 3 hal yang utama. Yang pertama memang sejak bulan April itu tracing kontak erat pasien COVID di Provinsi Riau itu dinaikkan. Di awal-awal dulu itu satu pasien itu kita cuma bisa mencapai 3 orang yang diperiksa. Tapi di dalam beberapa 4-6 minggu terakhir itu sudah mencapai lebih dari 8, hampir mencapai 10. Jadi satu pasien positif itu akan dicari tracingnya itu sampai 10 orang yang berkontak dengan pasien tersebut. Nah, ini akan memang rencananya sih harus ditingkatkan lagi sampai 15 mestinya. Jadi satu pasien positif harus dicari 15 kontaknya. Kalau melihat angka yang kemarin, hari ini angkanya 503, memang agak rendah dibandingkan kemarin, itu paling tinggi malah. Betul. 810 pasien. 739? Sebenarnya 810 kemarin, sekarang 503. Nah, 503 ya. Jadi kalau sebenarnya angka positif itu apakah jadi masalah? Sebenarnya enggak. Mestinya jumlah angka positif itu menjadi cerminan tracing yang baik. Tapi yang jadi masalah kalau jumlah angka kematiannya tinggi. Nah, itu jadi masalah. Kalau kalau di klinis ya, kami melihat kalau jumlah orang yang ditemukan banyak, itu mestinya lebih baik sehingga kita bisa lebih cepat melakukan isolasi supaya tidak terjadi transmisi. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau suatu daerah kondisi kasusnya sedikit atau 0 gitu ya, nah itu kan agak kurang logis mestinya karena memang tidak ada kebijakan lockdown di Indonesia. Kita bisa saja kemana-mana gitu loh. Oke, baik. Justru itu menimbulkan tanda tanya begitu ya Pak Indra ya. Pak Indra, tadi Anda sempat mengatakan bahwa kalau kemudian kebijakannya tidak berubah, ini prediksinya akan ada lonjakan atau akan ada puncaknya di bulan Juli. Kebijakan apa yang menurut Anda harusnya dirubah? Jadi maksud saya begini, kebijakan sekarang itu kan ada batasan skala mikro ya. Dan kita melihat ini memang efektivitasnya tidak berjalan dengan baik. Kondisi di lapangan itu kita lihat realnya di lapangan, kepatuhan protokol kesehatan itu tidak serta-merta langsung berjalan dengan baik begitu dilakukan PPKM. Nah, artinya kebijakan maksud saya yang baru harusnya adalah kebijakan yang lebih radikal. Radikal itu tujuannya
ada aturan yang sudah digariskan, ada perda yang sudah digariskan untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu harus dijalankan dengan baik dan harus dipastikan sanksinya itu dilakukan dengan baik. Jangan cuma teguran-teguran saja, karena kalau seperti ini kan orang yang mematuhi akhirnya malah berpikir orang yang nggak patuh nggak diapa-apain. Ngapain saya harus patuh? Akhirnya orang berpikir seperti itu. Apalagi dengan sekarang kan masih berkembang hoaks-hoaks yang menyatakan COVID itu nggak ada gitu. Itu yang harus diperangi oleh pemerintah dan masyarakat. Kan malahan di hoaks-hoaks seperti yang beredar itu dipelihara gitu loh. Itu harusnya nggak boleh, karena itu membodohi masyarakat. Apalagi yang dibutuhkan oleh kita dengan jumlah angka kematian seluruh Indonesia 50.000, butuh bukti apa lagi untuk menyatakan COVID itu memang nyata, real gitu loh. Oke, jadi ada dua hal begitu ya yang kemudian menjadi catatan Anda, masalah aturan yang kemudian tidak dipatuhi dan juga informasi tidak benar alias hoax yang kemudian juga memperparah keadaan sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir begitu dengan adanya pandemi COVID-19. Saya ke Mbak Ica. Mbak Ica, kalau kemudian tadi disampaikan oleh Pak Indra bahwa kebijakan PPKM ini dianggap tidak terlalu berhasil, dibutuhkan kebijakan yang lebih radikal begitu diberlakukan di Riau salah satunya. Kalau kemudian kita bandingkan dengan daerah lain, misalnya di wilayah Jawa, beberapa kepala daerah justru mengatakan bahwa kebijakan PPKM ini cukup ampuh untuk melawan pandemi COVID-19. Apa kemudian Anda setuju dengan pendapat ini? Apa kemudian yang membedakan penanganan pandemi COVID-19 di Pulau Sumatera dengan pulau lainnya, Pulau Jawa misalnya? Oke, baik Mbak Eva. Jadi memang menurut saya PPKM Mikro secara konsep sudah sangat baik begitu ya. Memang di beberapa wilayah efektivitasnya kita pertanyakan. Tapi lagi-lagi kalau ini dijalankan dengan baik, pilot aktif dijalankan dengan baik, ini akan efektif juga. Lalu apa yang menjadi dasar banyak wilayah yang tidak efektif? Salah satunya adalah komitmen dari pemerintah setempat dan komitmen dari kepala daerah untuk benar-benar menjalankannya. Tadi Pak Indra sebutkan bahwasannya harusnya perda itu dijalankan gitu. Untuk mengukur pelaksanaan PPKM Mikro memang perda harus dijalankan dengan tegas begitu. Kita sudah tidak bisa lagi dengan persuasif mengingatkan, ketika tidak bisa lagi ya dengan sanksi yang jelas dan tegas. Itu yang menurut saya harus dijalankan. Dan bicara Sumatera, memang kita lihat dalam 1 bulan terakhir yang sangat mengkhawatirkan adalah di Pulau Sumatera beberapa provinsinya keterisian tempat tidurnya lebih dari 50%. Lalu 8 dari 10 zona merah di Indonesia ini berasal dari Sumatera. Jadi hati-hati nih, Sumatera memang memiliki ancaman yang begitu besar, tidak hanya mobilitas penduduk, protokol kesehatan yang tidak semuanya dipatuhi masyarakat, juga mutasi dari COVID-19 yang kita ketahui sudah menyebar di Pulau Sumatera. Gitu Mbak Eva. Oke, apa yang kemudian menyebabkan ancaman ini mungkin bisa dikatakan lebih nyata begitu kalau di Pulau Sumatera, Mbak Ica? Dalam 2 minggu terakhir dan 1 bulan terakhir ini sudah kelihatan gitu ya peningkatan kasus yang luar biasa. Ketika memang bicara tentang tracing, memang sekarang harus digalakkan lagi minimal 15 kontak erat yang harus di tracing dari 1 kasus konfirmasi. Tapi lagi-lagi positivity rate yang sering dilupakan. Idealnya adalah di bawah 5%, tetapi beberapa provinsi di Sumatera bahkan lebih dari 30%. Jadi ya memang pandemi belum terkendali di Sumatera, dan saya rasa juga Indonesia sebagian besar juga seperti itu. Tidak lain tidak bukan sebenarnya optimalisasi 3T yang memang harus dilaksanakan oleh semua pihak, didukung oleh komitmen pemerintah dan terutama oleh kepala daerah. Oke, optimalisasi 3T. Mengapa kemudian ini tidak terlalu, komitmen itu tidak terlalu terlihat di Pulau Sumatera? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Pak Indra, kalau kemudian tadi Mbak Ica katakan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk melawan pandemi COVID-19 ini tidak terlihat tegas begitu. Anda setuju dengan pendapat ini? Evaluasi Anda sejauh ini seperti apa? Ya, ada 2 hal, Mbak Eva. Jadi kalau kita ngomong masalah kewilayahan dan otonomi, yang mempunyai kewenangan di daerah itu kan pemerintah kota madya dan kabupaten.
provinsi ataupun pusat kan cuma memberikan arahan dan instruksi. Artinya sebenarnya gong semuanya ini ada di pemerintah kabupaten dan kota Madia. Nah, sementara kan kita tahu otonomi daerah ini sangat-sangat kuat ya. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat apa yang di pusat sudah mengarahkan, tapi tetap saja ada beberapa kelemahan yang terjadi di kabupaten dan kota. Nah, secara aturan saya dengan Mbak Ice tadi bilang, PPKM itu sebenarnya bagus. Tapi harus ada terobosan-terobosan yang menyatakan aturan-aturan yang sudah digariskan itu kalau tidak dilakukan ada sanksinya. Dan sanksinya ini harus dilakukan tidak tebang pilih gitu loh. Semuanya harus, kalau ada yang membuat kerumunan, mau pemerintah ataupun swasta ataupun siapapun termasuk vaksinasi, itu juga harus dihati-hati karena vaksinasi massal juga bisa berpotensi untuk menjadi tempat klaster-klaster baru untuk terjadinya penularan COVID. Nah, sanksi ini juga sangat penting. Karena kalau cuma PPKM di aturan saja tanpa sanksi yang jelas, ini tidak akan berjalan semestinya. Nah, pemerintah daerah, terutama di sini yang kami tekankan itu di kabupaten kota, mestinya kan sudah punya perda, provinsi sudah punya, kabupaten sudah punya. Artinya ini sudah bisa dijalankan, nggak ada keraguan-raguan dari teman-teman kita di polisi ataupun TNI ataupun Satpol PP. Sehingga kita nggak bilang nggak boleh jualan, nggak seperti itu. Boleh buka warung, boleh. Tapi aturannya kan jelas, 50%, dan semua yang berkunjung dan yang mempunyai warung harus mematuhi memakai masker. Kalau Anda ke pasar, boleh. Kalau Anda mau ke mall, boleh. Tapi aturannya kan sudah jelas. Ya, kalau aturan itu dilakukan, itu ya seperti yang diminta pemerintah Presiden, ya ekonomi tetap jalan, pandemi terkontrol. Kami setuju. Karena memang WHO sendiri tidak lagi merekomendasikan untuk lockdown untuk suatu negara. Karena ini memang akan berimplikasi besar untuk masalah ekonomi. Sementara ekonomi kalau rusak, kesehatan juga nggak bisa pulih nantinya. Apa yang kemudian menyebabkan pemerintah daerah ini menerjemahkan kebijakan yang seharusnya baik ini akhirnya tidak efektif? Apakah kemudian ada kaitannya dengan kondisi sosiologis misalnya di daerah masing-masing di Pulau Sumatera misalnya? Ya, ada beberapa hal sih. Masalahnya kompleks. Karena kita tahu pandemi ini sudah berlangsung lebih setahun. Ada istilahnya pandemi fatigue. Orang kelelahan dengan tiap saat disuguhkan masalah COVID, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Sementara manusia sendiri kan makhluk sosial yang harus berinteraksi. Yang pertama. Yang kedua, kebijakan pembatasan itu kan bukan kebijakan populis sebenarnya. Orang tidak boleh berkerumun, orang tidak boleh bepergian, itu bukan kebijakan populis. Sementara kalau kebijakan tidak populis, itu akan berimplikasi pada popularitas dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, ini juga penting kita persamakan persepsinya. Karena sekarang kan orang berlomba-lomba jadi hijau. Supaya dia bisa bagus secara penilaian oleh masyarakat dan citranya gitu loh. Cuman itu akhirnya akan salah kalau memang ternyata tidak dilakukan testing yang dan tracing yang banyak. Itu akan bikin bom waktu. Mbak Ice, Anda setuju ada pemahaman yang salah ternyata untuk mengatasi pandemi selama ini? Ya, betul. Jadi saya bilang menyinggung sedikit tadi komitmen dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah ketidakkompakan dari seluruh kabupaten kota. Di tingkat provinsi saya rasa sesuai komando dari pusat Satgas Nasional. Tetapi ketika sudah dikerucutkan ke tingkat kabupaten kota, nah di situ mulai ada beberapa hal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tidak komitmennya kepala daerah termasuk jajarannya begitu untuk memang benar-benar menjalankan 3T. Aku daerahnya meledak kasusnya begitu ya, dan itu terkait dengan kinerja beliau begitu. Itu yang sangat kita sayangkan. Bahkan Pak Menteri sudah mencium itu begitu ya, bahwasanya jangan sampai ada daerah yang menekan jangan sampai tracing dan testing begitu. Itu yang memang kita harapkan saat ini sudah tidak terjadi lagi begitu. Jangan takut kasus banyak, ketika memang itu bisa kita treatment dengan baik, itu akan berdampak yang baik juga terhadap penanganan pandemi COVID-19. Karena kalau tidak dideteksi, apa jadinya begitu ya, saya khawatir, dan memang ini sudah terjadi sebenarnya, tapi kita tidak ketahui berapa jumlahnya masyarakat Indonesia
itu sudah banyak yang terinfeksi tapi tidak terkonfirmasi saja. Itu dengan rendahnya testing di Indonesia. Oke, Anda melihatnya apakah itu terjadi di Pulau Sumatera? Salah satunya dari beberapa indikator epidemiologi yang kita pelajari seperti itu, begitu ya, tracing rendah, bahkan ada provinsi yang di bawah 5, begitu tracingnya rata-rata harian sangat ini sebenarnya saat pandemi COVID-19 seperti ini. Kita tahu penyakit menular, begitu kalau tidak di tracing, tidak di testing ya akan tidak tahu penyebarannya seperti apa begitu di masyarakat. Bahwasannya memang ini transmisi lokal sudah terjadi gitu ya, itu yang harus diwaspadai ke depan dan jangan sampai Sumatera malah menjadi epicentrum baru. Oke, masalah data gitu, ketidaksinkronan data ini terjadi di berbagai wilayah. Pak Indra, seberapa bermasalah sebetulnya data COVID di Pulau Sumatera dari pantauan Anda? Maksud masalah datanya yang gimana Mbak Eva? Data jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif, kemarin sempat ada masalah antara sinkronisasi data di pusat dengan data daerah. Nah, sejauh mana permasalahan data itu terjadi di wilayah Sumatera, Pak Indra? Sebenarnya kalau untuk masalah data ini kan, data itu kan ke pusat ya, NARS. Dengan NARS, itu artinya itu memang tanggung jawab pusat, karena semua data itu langsung dari institusi kesehatan, puskesmas ataupun lab yang mengkonfirmasi pasien, ataupun rumah sakit, dan itu akan dimasukkan ke dalam data NARS. Data itu akan langsung ke pusat. Nah, tadi data yang mungkin tadi disampaikan Mbak Eva itu, mungkin maksudnya begini, ada orang-orang yang memang bergejala COVID, tapi tidak melakukan pemeriksaan PCR. Dan ini tentu tidak akan tercatat kalau dia tidak pemeriksaan PCR. Karena kita tahu kasus terkonfirmasi harus dengan pemeriksaan PCR. Kalau tidak dengan PCR, cuma dengan gejala saja, dia tidak akan terkonfirmasi. Nah, sementara kita tahu, saya pun juga di rumah sakit melihat ada beberapa pasien datang dengan gejala yang sangat-sangat khas gitu ya. Ada ronsen fotonya sudah jelek, di klinisnya sudah jelek, begitu ditawarkan diminta untuk melakukan swab dan dilakukan isolasi karena dia memerlukan perawatan, mereka menolak dan pulang gitu loh. Nah, kita tahu beberapa kali kasus kejadian seperti ini, akhirnya pasien itu meninggal. Karena tidak terkonfirmasi, ya pasiennya tentu tidak bisa dinyatakan sebagai pasien yang COVID positif karena memang tidak pernah dilakukan pemeriksaan karena dia menolak gitu loh. Nah, hal ini kita akhirnya melihat secara epidemiologinya, kita melihat sesudah itu beberapa keluarganya jadi sakit dan beberapa keluarga yang sakit itu akhirnya mau diswab dan positif. Makanya analisis kita akhirnya pikir ternyata kemungkinan besar pasien yang meninggal itu positif COVID. Cuman kita kan nggak bisa memastikan karena tidak ada konfirmasi dari PCR-nya. Jadi diskrepansi antara kondisi sebenarnya dengan kondisi laporan di NARS, nah itu yang mungkin ada diskrepansi karena tidak semuanya mau dilakukan pemeriksaan swab PCR. Oke, artinya selain ada permasalahan di masalah komitmen dari pemerintah untuk menangani pandemi ini, juga ada permasalahan dari masyarakatnya sendiri, begitu kurang lebih ya, Pak Indra? Betul, betul. Dan kita melihat gini, di Provinsi Riau itu kurang lebih 70% kasus positif yang hampir 50.000 ini, lebih 50.000 ini, itu usianya antara 17 sampai 45 tahun. Nah, sementara kasus yang meninggal, 1.500 lebih yang meninggal selama pandemi, itu usianya di atas 50 tahun. Artinya yang positif, mayoritas adalah orang muda yang akan menyebarkan kasus ini ke orang tua yang akhirnya meninggal. Dan dari data dan analisis data sederhana itu saja kita bisa melihat artinya fokus pemerintah, fokus kita semua itu pada usia 17 sampai 40 untuk memastikan mereka mematuhi protokol dengan baik. Karena kalau mereka tidak mematuhi protokol dengan baik, yang akan meninggal yang usia 45 atau 50 tahun ke atas. Nah, jadi kita harus fokus nih, di mana sih masalah transmisi ini terjadi, dan di situ kita kuatkan. Karena kalau kita ngomong secara general, mungkin anak orang-orang umur 20-an tahun, 23 tahun, kasih
informasi mengenai COVID tentu berbeda dengan orang 50-an tahun cara bekerjanya. Nggak mungkin cuma anak-anak muda lihat kepala daerah atau kepala negara bilang oh pakai masker, itu nggak masuk jadinya, nggak cocok untuk segmentasi mereka gitu. Oke, Mbak Ica, Anda setuju strategi kepala daerah ini memang tidak efektif diberlakukan? Iya, jadi memang menurut saya perlu terobosan gitu ya untuk penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah sesuai dengan masalahnya apa. Tapi kalau saya lihat untuk wilayah Sumatera, memang sebenarnya seperti itu, yang banyak terinfeksi dan terkonfirmasi pada usia produktif, gitu, tetapi kemudian rata-rata banyak di usia lansia. Jadi ketika memang ada permasalahan pada testing begitu, untuk misalkan untuk kelompok lansia, harusnya pemerintah bisa memfokuskan untuk memprioritaskan mereka ketika memang mereka ada gejala begitu harus tes PCR. Menurut saya harus seperti itu untuk memang kelompok lansia. Dan untuk kelompok usia produktif saya rasa kita sudah bisa menggunakan rapid antigen memang daerah-daerah di Sumatera yang testingnya masih lemah begitu, tes PCR-nya masih lemah. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengendalikan jangan sampai penyebaran terus terjadi begitu. Itu yang harus dilakukan menurut saya ketika memang kebijakan tingkat nasional tidak mumpuni untuk mengendalikan COVID-19 di suatu provinsi, harusnya kepala daerah punya terobosan baru yang tentunya tidak melanggar aturan dari pusat juga. Oke, terobosan baru itu sejauh mana? Apakah menurut Anda perlu sampai melakukan lockdown misalnya? Kalau untuk lockdown mungkin tidak mungkin lagi untuk saat ini, tetapi memang kita optimalkan PPKM mikro. Baik konsep itu sangat amat baik. Surveillance aktif yang memang digencarkan. Begitu. Memang ada pembatasan pada rumah tangga yang ada kasus konfirmasinya kerjasama dengan lintas sektor, termasuk juga aparat. Memang kita saat ini memberikan harapan besar kepada aparat untuk benar-benar membantu penanganan COVID-19 ini. Jadi yang memang harus diawasi dan pemerintah tetap juga harus memfasilitasi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri di rumah masing-masing ini yang saya rasa tidak banyak begitu ya di Indonesia. Pemerintahnya siap untuk melaksanakan PPKM mikro. Baik, salah satu upaya untuk melawan pandemi adalah dengan meningkatkan laju vaksinasi. Bagaimana kemudian ini menjadi formula yang efektif untuk Pulau Sumatera? Kami akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Provinsi Riau menjadi penyumbang kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia sejak hari Rabu 16 Mei 2021. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, vaksinasi belum menjadi perlindungan yang cukup bagi penduduk Riau karena masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksin. Menurutnya, mobilitas menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kasus positif di provinsi itu. Berikut pernyataan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Karena masing-masing provinsi itu kecepatan vaksinasinya berbeda-beda. Karena juga nanti akan terkait bagaimana proses distribusi logistik. Kita tidak mau juga mendistribusikan begitu banyak vaksin, tapi kemudian vaksinnya itu lebih banyak atau terpakainya lebih lambat ya, karena memang kapasitasnya, kemudian tadi dukungan dari pihak-pihak lain, kemudian kerjasama dengan di luar dari fasilitas pemerintah itu belum optimal. Nah ini yang harus terus-menerus digali oleh provinsi maupun kabupaten kota. Iya, Pak Indra, ada permasalahan yang terjadi dalam program vaksinasi di Riau. Padahal kita tahu pemerintah memang menerapkan selain 3M dan juga 3T, vaksinasi menjadi salah satu program untuk menahan laju peningkatan pasien positif COVID-19. Bagaimana sejauh ini perkembangannya di Riau? Terima kasih Mbak Eva. Jadi vaksinasi di Provinsi Riau sebenarnya masuk lumayan gitu ya. Dibandingkan beberapa tempat yang lain, dibandingkan jumlah penduduk lumayan. Tapi lumayan itu dalam arti kata untuk tenaga kesehatan memang sudah di atas 100%. Untuk yang bermasalah sekarang itu lansia itu baru masih di bawah 10%. Itu memang jadi masalah karena ini memang kembali lagi ke masalah hoax itu lagi nih. Ini memang agak rumit ya, apalagi kemarin sempat ada berita yang ada
magnet yang ditempel lah gitu ya. Nah, akhirnya itu jadi salah satu bumbu untuk orang jadi nggak mau divaksin. Tapi di Provinsi Riau sekarang dalam waktu 2 minggu terakhir ini sudah ada program khusus di semua kendaraan dinas, kendaraan polisi itu diberdayakan untuk menjemput. Jadi jemput bola nih warga-warga yang divaksin, datangin atau perlu diangkut, datang ke puskesmas untuk dilakukan vaksinasi. Dan ini kayaknya ini memang berhasil, artinya kelihatan peningkatan orang yang divaksin itu sangat jauh meningkat dalam waktu seminggu terakhir. Dan ini memang seperti kemarin waktu Presiden itu datang ke Provinsi Riau itu memang diberikan tambahan vaksin 100.000 dosis untuk di Kota Pekanbaru dan 100.000 dosis di Kota Dumai. Cuman ini juga harus kita ingatkan kembali, euforia vaksin di awal Januari juga harus hati-hati kita. Vaksin bukan jawaban dari menyelesaikan pandemi, tapi itu salah satu tools untuk mengendalikan pandemi. Tetap memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilisasi itu tetap bagian utama dari pengendalian COVID-19. Vaksin betul itu bagian dari usaha, tapi bukan jadi prioritas utama dalam pengendalian vaksin. Dan ingin saya tambahkan di sini tadi jam 2 kita sudah lakukan rapat dengan seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Riau. Itu kita mendapatkan komitmen yang sudah kuat ya. Kita tinggal melihat aplikasi di lapangan nanti apakah benar komitmen yang sudah disatukan ini akan menurunkan kasus baru. Tapi yaitu turun kasus baru bukan berarti testing dikurangin ya. Jangan sampai nanti seperti tadi disampaikan, jangan sampai pengennya kasusnya jadi rendah, testing dikurangin ya, itu bohong. Akhirnya kemudian menjadi zona hijau hijau-hijauan begitu ya. Abal-abal itu. Zona hijau abal-abal. Anda setuju Mbak Ica, memang problematika utamanya untuk masalah vaksinasi di Pulau Sumatera ini adalah hoax. Iya, jadi Mbak Eva memang di Pulau Sumatera ini juga capaian masih kurang dari 50% begitu ya. Salah satunya memang infodemik kita sebut ya, hoax begitu. Kecepatan laju penyebaran informasi yang salah lebih cepat dari pembenaran informasi itu gitu. Jadi ini juga menurut saya harus dipahami oleh semua pihak begitu, terutama stakeholder yang terkait untuk memerangi infodemik ini juga gitu. Karena bahaya respons atau partisipasi dari masyarakat tentu turun gitu. Dan memang salah satu jalannya menurut Pak Indra tadi kalau di Riau jemput bola gitu yang mendatangi masyarakat, mengedukasi, mengajak dengan persuasif begitu untuk ikut serta dalam vaksinasi serta menjelaskan bahwasannya vaksinasi ini bukanlah akhir dari pandemi ini, bukanlah ini senjata utama, tetapi senjata utamanya ini adalah protokol kesehatan. Jangan sampai, kalau saya pernah menganalisis di Provinsi Sumatera Selatan bahwa euforia vaksin di Januari itu berpengaruh terhadap kenaikan kasus, terutama perubahan mobilitas masyarakat yang sudah sangat luar biasa dan kepatuhan antigennya juga turun. Nah, ini juga harus diedukasi kepada masyarakat. Jadi memang Indonesia tidak hanya perang dengan pandemi COVID-19 dengan virusnya saja, tapi juga infodemik, informasi yang salah terkait pandemi COVID-19. Oke, tadi Pak Indra mengatakan ada komitmen begitu dari pemerintah daerah. Komitmen seperti apa? Karena kita tahu Presiden menekankan secara khusus agar kasus COVID-19 di Riau akan segera turun dalam beberapa pekan. Bentuknya akan seperti apa dan harapan seperti apa untuk mewujudkan permintaan Presiden ini, Pak Indra? Jadi contohnya seperti tadi dilaporkan oleh Bupati di Kabupaten Siak, kemudian Bupati di Kabupaten Kampar dan pemerintah Kota Pekanbaru, itu mereka sekarang ini menggalakkan memang tempat-tempat kerumunan, kafe gitu ya, itu langsung didatangi oleh Satpol PP, polisi ataupun tentara, itu langsung dilakukan pemeriksaan swab antigen langsung di tempat. Langsung positif, itu langsung dibawa untuk PCR. Artinya ini menjadi bagian dari strategi supaya masyarakat tahu kerumunan itu sekarang bukan cuma dibubarkan tapi langsung diperiksa. Nah itu hal-hal seperti itu, terobosan-terobosan seperti itu sepertinya membuat orang memang jadi malas berkerumun. Dan itu memang kita tahu berkerumun itu terutama di kafe, tempat nongkrong itu yang 18 sampai 40 tahun. Nah harus memang perlakuannya seperti itu, nggak mungkin lagi cuma dikasih tahu, harus ada hal-hal yang tadi saya sampaikan
kerumunan itu dibubarkan tapi langsung dilakukan pemeriksaan swab antigen minimalnya. Kita tahu dan memang ternyata betul beberapa tempat yang dilakukan hal seperti tadi ternyata memang ada ketemu beberapa yang positif COVID. Dan bayangkanlah itu kalau terjadi dilakukan pembiaran, itu akan terjadi transmisinya yang tidak bisa dikendalikan. Oke, Mbak Ica, terakhir dari Anda, menurut Anda apakah kemudian strategi jemput bola yang tadi sudah disampaikan Pak Indra tadi sudah cukup efektif begitu untuk menahan laju peningkatan pasien positif COVID-19 di Pulau Sumatera? Apalagi kemudian menurut Anda yang bisa dilakukan pemerintah untuk melawan pandemi ini? Oke Mbak Eva, jadi memang untuk wilayah Sumatera kita harus berhati-hati begitu ya, ancaman-ancaman akan peningkatan kasus yang luar biasa, tidak hanya kasus konfirmasinya tapi juga kematian. Kita tahu 2 provinsi itu masuk 3 besar urutan case fatality rate yang tinggi di nasional. Itu merupakan harus jadi perhatian khusus bagi seluruh pemerintah daerah begitu ya, tidak hanya di pemerintah provinsi begitu, tapi juga sampai ke kabupaten kota. Jangan sampai menutupi. Bahasa saya begitu menutupi kasus lalu nanti akan terjadi lonjakan sehingga keterisian tempat tidur lebih dari 70% itu akan menjadikan kita kolaps. Jangan seperti itu. Pemerintah daerah menurut saya di tingkat kabupaten kota harus berani membuat terobosan-terobosan gitu ya, tidak hanya jemput bola tetapi juga penegakan disiplin protokol kesehatan yang tegas dari seluruh stakeholder yang terkait termasuk aparat. Gitu. Saat ini sudah rapid antigen sudah direkomendasikan screening yang sangat akurat. Jadi itu gunakanlah semaksimal mungkin upaya itu untuk men-screening begitu. Sehingga kita berharap testing juga akan meningkat begitu. Dengan meningkatnya testing juga akan mengendalikan kasus ini dengan cepat karena kita tahu ketika memang hasilnya positif begitu kita akan treat dengan baik. Kita akan isolasi kalau tidak bergejala atau ringan, sedang dan berat dengan cepat dilarikan ke fasilitas kesehatan. Karena saya amati case fatality rate yang tinggi, kasus kematian yang tinggi karena terlambatnya ditangani, terlambatnya sampai di rumah sakit. Di rumah sakit sudah dalam keadaan sangat berat. Salah satunya adalah karena stigma juga gitu. Jadi pemahaman kepada masyarakat, pemerintah juga tidak bosan-bosannya mengkampanyekan gitu ya protokol kesehatan dan memberitahu masyarakat bahwa COVID ini bukanlah sebuah aib. Jadi ketika memang merasakan gejala yang seperti itu, segeralah ke fasilitas kesehatan, jangan sampai terlambat. Begitu Mbak Eva. Oke, terakhir dari Pak Indra, dengan kemudian adanya perubahan strategi, apakah Anda optimis bahwa memang angka COVID-19 di Pulau Sumatera, khususnya Riau ini trennya akan menurun? Apa kemudian himbauan Anda kepada masyarakat pada khususnya untuk di saat pandemi COVID-19 saat ini? Sebenarnya prinsip tidak berubah ya. Ada 2 hal yang paling penting banget. Kalau seandainya nggak perlu, ya jangan keluar rumah. Tapi kalau memang Anda memerlukan, Anda harus bekerja, Anda harus mencari nafkah, atau Anda harus melakukan kegiatan sebagai tanggung jawab, ataupun aktivitas yang benar-benar tidak bisa dilakukan di rumah, Anda harus pakai masker. Cukup 2 itu saja. Kalau memang 2 itu saja dipenuhi dengan baik, insya Allah kita bisa melewati pandemi ini. Baik, tentunya kita harapkan tidak hanya komitmen dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat untuk sama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19 dan kita harapkan tentunya di Pulau Sumatera akan terjadi tren penurunan begitu jumlah angka positif COVID-19. Pak Indra dan Mbak Ica, terima kasih atas bincangnya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam Mbak Eva. Pandemi belum berakhir, karena itu jangan memaksakan mudik ataupun piknik. Utamakan silaturahmi virtual jika Anda ingin kondisi segera normal. Setelah 23 tahun reformasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum masih mengalami sejumlah pengekangan dan intimidasi khususnya di ranah digital. Seperti apa faktanya? CNN Indonesia Newscast segera kembali.